Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Masa pengenalan lingkungan SMA Kristen YPKPM Ambon, Tuarita sebut tak kenal maka tak sayang. SMA Kristen Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru Senin 15 Juli 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung hari ini hingga Rabu 17 Juli 2024 nanti yang diikuti 95 siswa-siswi. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Yuspi Tuarita saat membuka kegiatan itu mengatakan, semoga dari MPLS ini dapat membuat para siswa-siswi baru menjadi nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua mereka. Lanjutnya, selama kegiatan ini berlangsung, para peserta didik baru diharapkan dapat memperoleh pengalaman yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, kakak-kakak kelas, para guru, dan yang paling utama adalah mengenali lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat belajar. Pada tahun pelajaran 2024-2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan tema MPLS yakni pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang inklusif, berkebinekaan, aman, ramah anak, dan nyaman bagi peserta didik. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 2, 1. Salam literasi. 3, 2. Karakter bersama Merdeka Belajar. Masa pengenalan RD SMA Kristen YPKPM Ambon, siswa baru diedukasi anti kekerasan dan perundungan. SMA Kristen Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru Senin 15 Juli 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung hari ini hingga Rabu 17 Juli 2024 nanti yang diikuti 95 siswa-siswi. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Ella Turio menjelaskan, MPLS bertujuan untuk memperkenalkan tentang lingkungan sekolah, cara belajar, kemudian struktur kurikulum, tata kelola, sarana prasarana, dan juga perkenalan dengan guru-guru maupun seluruh siswa. MPLS kali ini bertemakan ciptakan generasi cerdas digital berkarakter bersama Merdeka Belajar. Untuk itu, Tribuners, siswa-siswi baru akan diajarkan untuk menghadapi dunia digital dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Laturio berharap peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sejumlah pemateri yang berkompeten pada bidang masing-masing juga telah disiapkan pada MPLS ini. Kalian juga nanti ini SMA Kristen YPKPM Ambon melakukan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, setiap memulai tahun ajaran baru selalu MPLS itu dilakukan. Untuk apa? Agar supaya siswa baru yang masuk ke sekolah kita juga bisa mengenal tentang lingkungan yang baru, tentang cara belajar, tentang struktur kurikulum, tata kelola di sekolah, dan sarana prasarana juga guru-guru, dan saling mengenal juga antara siswa adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas. Nah, salah satu tujuan utama nih memang karena kami fokus pada kekerasan dan anti perundungan, anti kekerasan, makanya materi-materi yang akan dapat di MPLS ini juga materi-materi yang memperkuat mereka punya pemahaman. Iya. Nah, tema kali ini kami usung dengan ciptakan generasi digital berkarakter dengan Merdeka Belajar. Nah, karena
kami sudah concern yang kekerasan dan anti perundungan, anti kekerasan, anti perundungan. Dan sekolah kami ini kami sedang persiapkan untuk sekolah digital. Nah, karena itu dari mulai masa MPLS maupun masa pra MPLS kemarin 3 hari, anak kami sudah diperkenalkan. Berhubung karena sebagian besar siswa baru ini belum terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut waktu mereka di SMP. Dan 3 hari kemarin itu sudah diperkenalkan dengan itu. Nah, sehingga ketika nanti dalam proses belajar, ini kan zaman digital, jadi paling tidak anak-anak juga diperkenalkan untuk proses itu. Selain itu juga karakter, nah, karena mengusung kurikulum Merdeka, salah satu konsentrasi kita kan tentang pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. 2, 1. 24/2025. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Cuaca buruk, harga ikan batu-batu di Pasar Madika, Kota Ambon naik. Ikan garopa Rp90.000 per kilo. Harga ikan karang hasil tangkapan nelayan lokal yang dipasarkan di Pasar Madika, Kota Ambon, melonjak Minggu 14 Juli 2024. Terutama jenis ikan kakap merah, garopa merah, kakak tua, ikan sikuda, samandar, dan bubara. Ikan kakap merah dan garopa merah dijual per kilogram, kini harganya tembus Rp90.000. Sebelumnya jenis ikan tersebut harganya di kisaran Rp70.000 per kilo. Sementara ikan karang seperti kerapu, bubara, sikuda, dan samandar papan di kisaran Rp80.000 per kilogram. Harganya juga mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp60.000 per kilo, sedangkan untuk ikan kakak tua dijual per tumpukan yakni ukuran sedang Rp50.000 per 7 ekor, dan ikan sikuda 4 ekor Rp50.000. Disebutkan bahwa kenaikan harga ikan telah terjadi 3 bulan lalu. Hal tersebut dikarenakan cuaca buruk yang menyulitkan nelayan dalam melakukan aktivitas panah ikan. Tak hanya itu, Tribuners, cuaca juga mempengaruhi pengiriman ikan mereka. Diketahui untuk stok ikan yang mereka peroleh berasal dari Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB, yakni Kepulauan Manipa dan Pulau Kelang. Ikan batu-batu. Ikan batu-batu ya? Kayak jenisnya apa saya baru? Yang kayak Ikan kakap, garopa, sikuda, macam-macam. itu ambil dari mana Bapak? Dari Seram. Seram di mana Bapak? Manipa. Manipa. Manipa, Pulau Kelang, Seram Tanah Betari. Itu jualnya per kilo Bapak atau 1 kilo berapa? Kalau merah tuh kalau 90 kan. Masih Rp90.000 ya Bapak. Kalau yang jenis lain kayak kakap, ikan. Iya itu 90 kilo. Yang Kalau sikuda sekarang 80. Kalau lokal 50 1 kilo. lokal tuh apa? Ikan sikuda yang tidak masuk ukuran kan. Oh, per kilo ya. Kalau kayak ukuran besar begitu apa yang tadi ada besar garopa yang Itu 35 kilo. Oh, Kalau garopa besar tuh 40. 40 ya Bapak. Itu harganya kira-kira ada naik atau turun begitu? Kadang 50 kilo. Kalau kayak normal tuh kira-kira di harga berapa 1 kilo? 40.000 ya? Oh, tapi sekarang di harga? Sekarang 45. Oh, berarti naik ya? Kemungkinan itu naik karena apa begitu Bapak? Cuaca.
Masih dengan berita pasar, Tribuners, pedagang pasar Madika Ambon jual ikan serba Rp10.000 per tumpuk. Sejumlah harga ikan jaring di pasar Madika, Kota Ambon mengalami penurunan Minggu 14 Juli 2024. Di antaranya jenis ikan momar, lema, kawalinya, dan ikan cakalang. Pantauan tribunambon.com pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, harga ikan jaring seperti momar dijual satu tumpukan berjumlah 12 ekor Rp10.000. Setelah sebelumnya dijual 5 ekor Rp20.000. Ikan lema dijual Rp10.000 per ekor. Untuk ikan kawalinya Rp10.000 per tumpukan 11 ekor. Sedangkan ikan cakalang dijual per ukuran besar. Per ekor Rp150.000, ukuran sedang per ekor Rp80.000, dan ukuran kecil Rp60.000 per ekor. Hal tersebut diungkapkan salah seorang penjual ikan di pasar Arumbai, Mama Lela. Menurut Ibu Lela, harga ikan menurun karena stok ikan melimpah di pasar Kota Ambon. Ia juga mengungkapkan bahwa ikan yang dijual berasal dari nelayan negeri Hitu, Maluku Tengah. Ia berharap semoga harga ikan tersebut tidak terlalu rendah, mengingat harga pokok juga meningkat. Untuk kayak ini nih, Jin, kalau ikan. Ini 10 kalau ikan satu kontainer harganya 2,5. Ini lagi murah. Karena kebanyakan ikan biasa begini nih, kalau ikan jarang berarti harga ikannya melunjak. Itu harganya bisa dapat 700 anak tatari. Kalau ikan sampai dia sudah di 5 berarti 1 juta harganya. Nah sekarang harga ikan lagi menurun, 2,5 satu kontainer. Dikatakan bilang 1 loyang, ya 1 loyang. Posisi ikan sekarang ini lagi banyak. Di seluruh pelosok mana kan dapat ikan. Ini ikan dari Hitu. Ada bapak sakit. Kita ke berita terakhir, Tribuners, harga sejumlah bumbu dapur di Ambon turun, tomat Rp15.000 per kilo. Sejumlah bahan bumbu dapur di Pasar Batu Merah mengalami penurunan Minggu 14 Juli 2024, diantaranya cabai rawit, cabai keriting, dan tomat. Untuk cabai keriting dijual per kilogram Rp60.000, harga tersebut turun dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit kini dijual Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada bahan dapur seperti tomat dijual saat ini per kilo Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp30.000. Untuk jeruk limau dijual per kilo Rp10.000, harganya masih tetap dalam 1 bulan ini. Sedangkan penurunan sejumlah komoditi bumbu dapur sejak 1 minggu terakhir, hal ini dikarenakan stok bahan bumbu dapur melimpah di pasar Kota Ambon. Lombe mengungkapkan hampir semua komoditi bumbu dapur saat ini didatangkan dari luar daerah, yakni dari Manado, Namlea, Kobisonta, hingga Makassar. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal